Arsenal secara mengejutkan mendapat perlawanan awal dari tim juru kunci Wolverhampton. Dalam misi wajib menang selepas kekalahan di pekan sebelumnya, Arsenal sempat nyaris tertahan. Beruntung 2 gol berbau giveaway berhasil membuat Arsenal menang dramatis dan gondol 3 poin dari pertandingan ini. Arsenal memang menang, tapi laga melawan Wolves di Emirates adalah sebuah laga yang mengejutkan. Sekaligus bisa jadi pertanda bahwa pasukan Mikel Arteta mulai guncang. Lantas, apakah Arsenal memang masih layak bertahan di puncak? Atau ini hanya sekedar perpanjangan napas untuk lari dari kejaran Manchester City yang makin mendekat? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kemenangan dramatis Arsenal atas Wolves yang berhasil perpanjang napas meriam London, tetapi menunjukkan bahwa mereka mulai goyah. Seperti apa drama yang terjadi? Simak selengkapnya. Tiga musim sudah pengembaraan Arsenal mencari gelar juara Premier League menemui kata hampir. Setelah 3 musim terakhir cuma jadi penonton tim lain yang berhasil gondol gelar, musim 2025-2026 Arsenal mencoba tampil lebih baik. Mikel Arteta berhasil membentuk Arsenal menjadi tim yang lebih berbahaya di musim ini. Arsenal sukses melesat ke puncak klasemen sementara Premier League, menjadi salah satu tim paling konsisten menjelang pertengahan musim. Sayangnya Arsenal harus tersandung di game week ke-15 Premier League. Dihadapkan pada Aston Villa, Arsenal kalah di menit-menit akhir, sehingga posisi mereka goyah di puncak klasemen. Dalam situasi cuma terpaut 2 angka dari Manchester City, Arsenal dihadapkan dengan Wolverhampton, tim juru kunci yang susah menang musim ini. Tentu kondisi kedua tim yang bagaikan langit dan bumi menguntungkan Arsenal. Setelah terpeleset di pekan ke-15, laga ini tentu jadi laga yang wajib dimenangkan Arsenal. Situasi makin menguntungkan Arsenal karena di laga kontra Wolves nanti mereka akan bermain di kandang alias di Emirates Stadium. Di sisi lain, Wolves yang kini dilatih Rob Edwards selalu jadi bulan-bulanan tim lain. Kekalahan lawan Manchester United di pekan sebelumnya membuat Wolves selalu kalah dalam 9 laga beruntun. Bagi Arsenal, laga melawan Wolves seharusnya jadi laga yang mudah. Laga ini harusnya jadi momen di mana pasukan Mikel Arteta kembali menjauh dari kejaran para rival di tabel klasemen sementara. Namun sayangnya tanpa diduga, Wolves memberikan perlawanan yang cukup alot untuk Arsenal. Wolves bertahan cukup rapat meredam permainan Arsenal sehingga sepanjang babak pertama Bukayo Saka dan kolega tidak bisa catatkan shot on target. Malahan Wolves sempat mengancam gawang David Raya. Sebuah skema serangan balik di menit 26 bisa saja berbuah gol andai sepakan Hwang Hee-chan tidak terlalu lemah. Wolves memang bertahan cukup disiplin. Akan tetapi ada celah menganga yang terbuka di area kiri pertahanan mereka. Berkali-kali Arsenal mencoba menembus sisi ini melalui kombinasi antara Bukayo Saka dan Ben White. Namun serangan-serangan Arsenal seringkali tak menemui sasaran. Saka dan White beberapa kali melepas crossing ke tengah kotak penalti. Namun tidak ada target jelas yang dituju oleh 2 pemain andalan Arteta ini. Arsenal menutup babak pertama dengan skor akhir 0-0. Tetapi yang paling mengejutkan, Wolves ternyata sanggup bertahan dan membuat Arsenal sama sekali tak bisa lepaskan shot on target. Tanpa shot on target di babak pertama membuat Arsenal berusaha sekuat tenaga mendobrak pertahanan Wolves di babak kedua. Wolves menyadari bahwa sisi kiri pertahanan mereka kerap diekspos para pemain Arsenal. Wolves menutup celah sekecil mungkin, memaksa Arsenal lebih variatif dalam melancarkan serangan. Butuh sedikit keberuntungan untuk bisa membobol pertahanan rapat Wolves. Dan pada menit ke-68, Declan Rice mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti. Upaya pemain internasional Inggris berhasil digagalkan Sam Johnstone. Sayangnya, bad luck menghampiri kiper berusia 32 tahun itu 2 menit kemudian.
Dari skema corner kick, Bukayo Saka melepaskan tembakan melengkung yang menargetkan tiang jauh. Johnston gagal menjangkau bola yang tampaknya akan melebar tipis di atas gawang. Naas, bola malah membentur tiang untuk kemudian membentur tubuh Johnston dan masuk ke dalam gawang. Arsenal memang kesulitan ciptakan gol sepanjang hampir 70 menit pertandingan. Akan tetapi, sedikit keberuntungan akhirnya mampu membuat mereka unggul duluan via gol bunuh diri Johnston. Saat itulah ilmu Mikel Arteta keluar. Di menit-menit akhir, Arsenal coba bermain lebih defensif untuk pertahankan keunggulan. Wolves adalah tim yang sulit menang di sepanjang musim 2025-2026 ini. Akan tetapi, harus diakui di laga melawan Arsenal mereka menunjukkan semangat pantang menyerah sampai akhir. Ketika Arsenal coba bermain defensif, Wolves dengan sabar mencari celah. Dan akhirnya berhasil mendapatkan gol penyama di menit-menit akhir. Matheus Mane melihat pergerakan dari sesama pemain yang baru masuk di babak kedua, Tolu Arokodare pada menit 90. Pemain berusia 18 tahun itu lantas mengirim umpan terukur yang disambut Arokodare dengan heading sempurna. David Raya cuma bisa terdiam, membuat Wolves dan fans merasa ada momen untuk comeback. Sayangnya, gol penyama Wolves tadi menjadi awal mula drama di Emirates. Dalam laga yang berjalan super ketat, salah satu tim tentu saja butuh keberuntungan. Sayang bagi Wolves karena Arsenal adalah tim yang dinaungi keberuntungan itu. Dalam kondisi imbang, gol penentu kemenangan akhirnya lahir di menit keempat waktu tambahan. Sebuah crossing Bukayo Saka berhasil menemui Gabriel Jesus yang ada di dalam kotak penalti. Malam itu jadi malam kurang beruntung buat bek Wolves yang namanya sama dengan bek Arsenal, Mosquera. Bola kiriman Saka membentur dirinya sehingga akhirnya masuk menjadi gol penentu kemenangan Arsenal. Lewat sebuah gol berbau giveaway, Arsenal meraih 3 poin berharga di Emirates Stadium. Saka sendiri tidak memungkiri kalau timnya ketiban berkah di laga ini. Ya, terkadang kamu membutuhkannya. Hari ini harinya kami. Kami ambil poinnya dan melangkah maju, kata Saka kepada Sky Sport ketika ditanya apakah Arsenal butuh keberuntungan untuk mengalahkan Wolves. Bagi Arsenal dan para fans, 3 poin tetap saja 3 poin terlepas bagaimana cara memperolehnya. Namun apa yang terlihat dalam laga Arsenal versus Wolves jelas bukan pertanda baik. Meski pada akhirnya menang, pertandingan ini memperlihatkan bahwa Arsenal mulai agak goyah di puncak klasemen sementara. Komentator pertandingan sempat memperingatkan bahwa di musim-musim sebelumnya Mikel Arteta dan Arsenal terpelasa di laga-laga seperti ini. Laga yang harusnya bisa dimenangkan malah berakhir mengerikan buat Arsenal. Perlu diingat pula bahwa Arsenal sudah tersandung sekali, yakni saat melawan Aston Villa di pekan sebelumnya. Untuk sementara, Arsenal bak mendapat perpanjangan napas jelang Natal karena saat ini mereka unggul 5 poin dari Manchester City yang baru akan bermain pada Minggu malam. Akan tetapi, margin akan kembali terpangkas apabila City menang melawan Palace. Dan jika Arsenal masih goyah, bisa saja untuk kesekian kalinya mereka kehilangan gelar juara. Mikel Arteta sendiri tidak senang dengan performa Arsenal di laga melawan Wolves ini. Mengatakan bahwa seharusnya Arsenal bisa bermain lebih baik. Aku tahu ini tidak akan jadi laga yang mudah, tapi kami mempersulit diri sendiri dari cara kami kebobolan, dan itu tak bisa diterima, kata Arteta selepas laga. Setelah ini Arsenal akan berhadapan dengan Everton, Brighton, Aston Villa lagi, lalu Bournemouth. Mungkin di atas kertas kita bisa beropini kalau 3 pertandingan ini harusnya bisa dimenangkan. Namun dengan performa yang mulai goyah, 3 tim ini benar-benar bisa jadi batu sandungan yang kembali mengubur mimpi Arsenal. Jadi football lovers, itulah dia pembahasan mengenai laga dramatis antara Arsenal versus Wolves. Arsenal memang menang di laga ini, tapi suka tidak suka cara mereka menang memperlihatkan bahwa pasukan Mikel Arteta sedang goyah. Lantas menurut kalian akankah Arsenal bertahan di puncak sampai akhir musim? Komen di bawah ya.
Pastikan kalian like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap update terbaru dan pembahasan-pembahasan paling menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.